Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Karanganyar yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang tugas ruang kolaborasi kerja kelompok. Dan anggota kami terdiri dari Kumit Laila Fatahajat, Lestari, dan Francisco Suharto. Kasus yang kami pilih adalah ada anak pindah sekolah ke SD Muhammadiyah Tegal Gede. Dia sudah 2 kali pindah sekolah dengan kasus nakal. Posisi anak ini berada di kelas 4. Guru SD sebelumnya memberikan sanksi jika tidak ada perubahan akhlak, maka dia akan dikembalikan ke kelas 3. Si anak mogok tidak mau sekolah. Ibunya bingung dan takut jika anaknya akan jadi anak jalanan dan tidak mempunyai ijazah SD. Akhirnya, saya pun merekomendasikan untuk dimasukkan ke SD Muhammadiyah. Tapi ternyata benar, kenakalannya luar biasa. Saya sebagai wali kelas kewalahan karena setiap hari pasti ada anak yang menangis, baik murid laki-laki maupun perempuan karena ulahnya. Kemudian saya putuskan memanggil orang tuanya untuk membahas ini. Bahkan kepala sekolah juga menganjurkan untuk menskor murid ini. Belum selesai masalah ini, timbul masalah baru. Wali murid yang lain merasa tidak terima jika anak mereka sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari anak tersebut. Apabila anak ini dikeluarkan dari SD Muhammadiyah, sudah bisa dipastikan perilakunya tambah buruk dan menjadi anak jalanan. Jika dipertahankan, banyak komplain dari wali murid lainnya. 1. Studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Jawabannya adalah iya, mengandung unsur dilema etika. Pada dasarnya, seluruh warga negara atau anak berhak mendapatkan pendidikan. Maka, ketika ada anak yang ingin sekolah, harus diterima, meskipun anak tersebut nakal. Kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Nah, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut? Paradigma individu lawan masyarakat. Individu lawan masyarakat. Maksudnya adalah guru mengalami dilema dalam menentukan bahwa anak ini dipertahankan atau tidak. Apabila dipertahankan, banyak wali murid yang protes dan tidak terima, bahkan akan memindahkan anaknya jika anak yang nakal tadi masih di sekolah itu. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, yaitu jika anak tersebut tidak dipertahankan, maka kemungkinan perilakunya akan semakin buruk dan berada di jalanan. Memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. A. Menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan antara mempertahankan atau mengeluarkan siswa ini. B. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu siswa yang nakal, siswa lainnya, guru, orang tua siswa yang nakal, wali murid yang lain, serta kepala sekolah. C. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Ada pro kontra terhadap anak ini antara mempertahankan atau mengeluarkannya. D. Mari kita lakukan pengujian benar salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ada dilema etika ketika guru tidak menolong murid
yang membutuhkan arahan dan binaan dari kita. Padahal hal itu merupakan salah satu tugas kita. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ada rasa bersalah jika tidak menolong murid kita yang perlu pembinaan dan arahan dari kita. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di koran? Apakah Anda merasa nyaman? Tentunya saya merasa kurang nyaman, karena keputusan yang saya ambil ternyata menimbulkan kegaduhan dengan adanya wali murid yang ingin memindahkan anaknya dari sekolah kami. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan Anda dalam situasi ini? Jika seluruh wali murid mengetahui tujuan dan aksi nyata yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka mereka akan memahami apabila pada akhirnya keputusan yang diambil adalah tetap mempertahankan anak yang berkasus tersebut dengan melakukan pembinaan secara kontinu sehingga murid tersebut menyadari tindakannya serta menjadi pribadi yang lebih baik. Jika situasinya adalah dilema etika, paradigma manakah yang terjadi pada situasi tersebut? Prinsip dilema etika individu lawan masyarakat, karena pada saat guru mempertahankan murid yang berkasus, hal ini menyebabkan wali murid yang lain merasa tidak terima dan ada yang ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain. Namun pada akhirnya setelah melalui sebuah kesepakatan antara sekolah dan wali murid, mereka memahami keputusan yang diambil oleh guru. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip manakah yang akan dipakai? Prinsip yang saya pakai adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, karena menurut saya, jika anak itu tidak saya bimbing, maka anak tersebut akan bisa menjadi lebih semakin buruk perilakunya. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Ada. Menurut saya, bisa dengan mengkomunikasikan masalah ini dengan kegiatan parenting bersama wali murid di grup WA kelas guna menyelesaikan masalah ini. Apakah keputusan yang Anda ambil? Saya memutuskan untuk tetap mempertahankan anak tersebut dengan melakukan kegiatan pembinaan agar dapat mengubah perilaku anak tersebut. Coba lihat lagi dan refleksikan. Saya mempertahankan anak tersebut karena sebagai guru harus mau melakukan berbagai upaya agar dapat membimbing muridnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun, sebelum melakukan kegiatan restitusi, coaching, dan pembinaan, maka saya koordinasikan kegiatan tersebut dengan kepala sekolah dan menginformasikannya kepada wali murid yang lain agar memahami kondisi dan upaya yang akan saya lakukan untuk mengembalikan situasi yang kondusif seperti sebelum adanya anak tersebut. Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Hal-hal tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan yaitu ketika guru mempertahankan siswa yang nakal, ternyata hal itu menyebabkan wali murid lainnya menyatakan akan memindahkan anaknya ke sekolah lain jika anak yang membuat kasus sehingga mengganggu kondusivitas sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat difahami dengan mudah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.